bagi kita semua. Selamat siang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Agustina Waruwu SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Asal sekolah SMP Negeri 2 1 Atap Huruna, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Hari ini saya melaksanakan PPL tanggal Selasa 5 Maret 2024 di SMP Negeri 2 1 Atap Huruna. Wahai kawanku, kawan-kawanku, kita ini bersaudara. Mari hormati perbedaan ini. Tuhan yang Selamat siang. semoga semua yang pernah terjadi Bagaimana kabarnya? di ujung Versus dengar suara pecah yang tiada pernah mengerti perjalanan waktu. Kita semua baik, sekarang sebelum kita masuki materi kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita pada anak saya semua. Silakan berdiri di sini. Materi kita supaya lebih semangat belajar, dan kita melakukan yang namanya TCP. Tentu satu. Kita mulai. Siap? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Pada minggu lalu kita mempelajari tentang yang namanya dan sekarang materi kita juga kita memasuki pada namanya materi kita tentang pengertian atau teks persuasif. Kalau pada minggu lalu kita mempelajari tentang paragraf, yaitu serangkaian kalimat yang berisikan atau bentuk atau kesatuan pokok atau gagasan atau kalimat yang tersusun secara sistematis. Itu yang dimaksud dengan paragraf. Berarti kalau logis itu adalah yang masuk akal. Berarti benar-benar terjadi. Permasalahan yang telah terjadi. Pelajaran kita pada hari ini adalah kita mampu mengidentifikasi dan menjelaskan saran, ajakan, dan pengertian teks persuasif dengan tepat serta cermat, kerjasama, dan bertanggung jawab. Itulah tujuan. Berarti dengan kompetensi dasar adalah mengidentifikasikan jenis saran atau ajakan, arahan, dan
positif. Sedangkan indikatornya dalam mengidentifikasi saran dan ajakan teks persuasif dan menjelaskan saran, ajakan, dan pengertian teks persuasif. Itulah materi kita pada hari ini. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian semua tentang materi yang telah kita pelajari. Ya. Pada minggu lalu kita mempelajari tentang yang namanya paragraf. Apa itu paragraf? Siapa tahu apa itu paragraf? Paragraf. Ada? Apa itu gagasan? Berarti serangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis sehingga membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Terbentuk satu pembahasan. Dengan terbentuk pembahasan muncul yang namanya fungsi. Fungsinya untuk mengungkapkan atau mengungkapkan informasi tertentu dengan gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar. Berarti dasar besar. Sudah? Sekarang juga kita mempelajari tentang teks persuasif. Kemarin juga kita mempelajari sedikit, kita sudah memasuki tentang teks persuasif. Apa itu teks persuasif? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Jenis paragraf yang bersifat mengajak, menghimbau, dan mempengaruhi dengan menunjukkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Betul? Betul? Setelah itu muncul yang namanya tujuan. Apa itu tujuan? Agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat Benar. Berarti teks persuasif jenis paragraf yang bersifat mengajak. Ya? Tahu? Apa mengajak?
perhatikan teks contoh teks persuasif. Satu pengenalan isu, yaitu ini dulu tentang kesehatan. Tahukah kamu bahwa tubuh membutuhkan berbagai vitamin dan mineral? Ya, vitamin dan mineral sangat dibutuhkan oleh tubuh agar lebih sehat. Argumen yang bawah, banyak sekali makanan yang mengandung gizi, mulai dari buah, daging, susu, kacang-kacangan, dan sayuran. Hal ini membuktikan bahwa penerapan pola hidup sehat bukan hal yang sulit karena semua makanan yang bergizi dapat dijumpai dengan mudah dan di sekitar kita. Ketika kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh tercukupi, maka tubuh akan menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Namun, sebaliknya apabila enggan mengonsumsi makanan dengan mengandung vitamin dan mineral, maka tubuh akan lebih mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, mulai dari sekarang mari terapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung vitamin dan mineral serta nutrisi yang lainnya. Tahu nutrisi lainnya? Di sini dalam contoh ini ada ajakan, ada, yaitu mulai dari sekarang marilah kita mengatur pola hidup kita supaya sehat. Baik makanan kita supaya kita menggunakan makanan yang bergizi supaya kita tidak terserang oleh penyakit. Ada himbauan? Ada. Berarti dia menghimbau kita supaya kita selalu menjaga kesehatan. Atau contoh kedua tentang teks tentang bahasa daerah. Indonesia memiliki beragam bahasa daerah mulai dari Jawa, Sunda, dan juga termasuk orang Nias. Mengungkapkan bahwa sekitar 250 bahasa di dunia terancam punah, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia. Berarti di mana di seluruh Indonesia ini kebanyakan menggunakan yang namanya bahasa daerah. UNESCO pun menyebutkan sebanyak 200 bahasa mengalami kepunahan dalam 30 tahun terakhir dan 607 bahasa dalam status tidak aman. Selain itu, dipikirkan sekitar 3.000 bahasa lokal akan punah pada abad ini. Kebanyakan sekarang kita kurang menggunakan namanya bahasa Indonesia. Yang kebanyakan kita gunakan adalah bahasa daerah. Bagaimana? Sudah jelas bukan kalau bahasa daerah di Indonesia sudah mulai punah. Oleh karena itu, ayo kita lestarikan bahasa kita atau kita melestarikan bahasa daerah di Indonesia. Membangkitkan kembali. Berarti mengajak dengan Indonesia supaya bahasa kita itu tidak punah, supaya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kamu bisa mulai dari mempelajari bahasa daerahmu sendiri, menghargai bahasa daerah lain, sehingga nantinya mempelajari bahasa daerah lainnya. Dengan begitu, bahasa daerah di Indonesia tidak punah pun adat dan budaya, tetapi
1, 2, 3, 4. Betul pertama. Belum pasang. Harus di belakang 5. Sudah 1, 2, 3, 4, 5. Itu nomor 2. Ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kamu harus mengidentifikasi topik, fakta, saran, dan ajakan dan teks persuasi berikut. Yes, Pak. Yes, Pak. Sudah dengarkan? Sudah mengerti teks persuasi kerjakan dengan baik. Masing-masing kelompok menulis nama kelompoknya. Ya. Silakan kerjakan. Ya, silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Tuliskan nama kelompoknya. Sudah. Silakan kerjakan. Sudah?
siap-siap. Sekarang masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusi tentang ayo rajin membaca. Sekarang kita silakan kelompok 2 untuk menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kepada kelompok 2. Dipersilakan dan bersiap-siap kelompok 1 mendengarkan dan memberikan pertanyaan. Dipersilakan kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 memaparkan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul topik kami gemar membaca. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,%. Ini berarti dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Selain itu ada juga riset berjudul yang dilakukan oleh Central yang dinyatakan menduduki peringatan ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah Thailand. Baik, kami akan memberikan saran kami. Sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak dini. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Santai. Pada kelompok memberikan kotak. Silakan. Kelompok pertama memberikan kotak. Ya. Kami dari kelompok 1 kami memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apa topik pada teks ayo rajin membaca? Baik, kami dari kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Topik pada ayo rajin membaca adalah gemar membaca. Kalau ada pertanyaan yang tidak jelas, boleh saya. Jika ada pertanyaan lagi, silakan. Baik, kami dari kelompok 3, kami akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Sebagai pertanyaan kami dari kelompok 3, mengapa dari masyarakat Indonesia, kenapa hanya 1 orang yang rajin membaca? Demikian pertanyaan kami.
Kemudian apa itu? Kemudian satu disebabkan karena sudah. Oke, nanti jawab benar, salah atau benar dijawab. Kemudian Baik, kami akan menjawab pertanyaan tiga. Jawabannya sebab masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Ini berarti dari 1.000 orang Indonesia cuma ada 1 orang yang rajin membaca. Demikian jawaban dari kami. Jelas? bisa enggak? Jelas? Baik, sekarang kita mempersilakan kelompok 1. Kelompok 1 untuk membuatkan hasil itu diskusinya. Berikan tanggapan dan Saran. Baik, kami dari kelompok 2. Kelompok 1 membacakan hasil diskusi kami yaitu topik ayo rajin membaca. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Ini berarti dari 100.000 orang Indonesia cuma 1 orang yang rajin membaca. Ada juga riset berjudul Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Soal minat membaca persis berada di bawah 69 dengan di atas Botswana 61. Sebaiknya kebiasaan membaca harus ditamatkan sejak bagaimana saran Anda dari teks persuasif aliran membaca? tadi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sarannya adalah sebaiknya kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak kelas. Saya akan menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Topik adalah, judulnya dulu, ayo rajin membaca. Dalam teks ini adalah berupa yang namanya fakta, saran, dan ajakan. Dalam teks ayo bersatu ini adalah kita tahu bahwa topiknya adalah mari gemar membaca. Kemudian fakta yang telah tercantum dalam teks persuasif ini adalah di mana minat belajar adalah sangat menurun. Kenapa menurun? Karena malas juga untuk membaca. Malas untuk membaca. Bisa tinggi itu beberapa orang saja yang bisa membaca. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,00. Kemudian ditinjau dari di internet tahun 2016
Lalu bahwa Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara. Bahwa minat membaca berada di bawah, sangat rendah. Berarti putih yang namanya saran kita di situ adalah sebaiknya kebiasaan kita itu, kebiasaan peraturan kita membaca itu, mari kita membangkitkan. Berarti dibangkitkan mulai sekarang. Berarti saran dalam teks ini adalah mengajak kita supaya kita sebanyak kita membangkitkan minat belajar di kita. Demikian. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak, silakan kita. Kalau tidak, silakan kumpulkan hasil diskusinya. Ya. Saya akan menyimpulkan materi kita, di mana teks persuasif itu adalah merupakan jenis paragraf yang bersifat ajakan, himbauan, dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta dan bukti. Berarti dia merupakan yang namanya ajakan, himbauan, tetapi dibubuhi dengan bukti. Kemudian, berarti ciri-cirinya adalah tujuan persuasif adalah mempengaruhi pembaca supaya yakin dengan ide gagasan yang terdapat dalam ungkapan penulisnya atau suatu teks macam. Itu tujuan teks persuasif. Dan juga mempunyai yang namanya ciri-ciri teks. Ada 4 tadi yang kita pelajari, yaitu 1, paragraf ini disertai alasan yang kuat, fakta dan bukti untuk memperkuat tujuan. Kemudian memiliki kalimat yang bersifat ajakan. Ketiga adalah terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Demikianlah, dan minggu depan kita masuk pada materi tentang berpidato. Sebelum kita pulang, marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Itu adalah si teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih. Allah Bapa, terima kuasa. Tidak mungkin kami sempurna Tuhan, doa yang Tuhan telah berikan.